Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini Auro Channel akan mengupas tentang laporan keuangan dan membandingkannya antara PT Indonesia Power dan PT PJB Persero. Dua perusahaan ini adalah entitas anak perusahaan PT PLN Persero yang bergerak di bidang pembangkitan. Seberapa baik, seberapa bagus profit dari masing-masing perusahaan ini, mari kita bandingkan ya dengan mengacu laporan keuangan pada tahun 2019 yang telah diaudit. Oke, mari kita lanjutkan. Baik, di depan kita ini sudah ada terpapar dua laporan keuangan, yang satu milik PT Indonesia Power, yang kedua adalah milik PT PJB. Ini sama-sama year to year dari 31 Desember 2019 sampai 2018 ya, sama ya. Dan diaudit selesai pada tanggal 31 Maret. Untuk Indonesia Power juga telah diaudit 31 Maret dengan akuntan publiknya sama Deddy Kusrinandi, sama ya. Berarti kita bisa peer to peer untuk membandingkannya karena auditornya pun sama. Oke, sebelum kita membandingkan kinerja dari PT Indonesia Power dengan PT PJB, kita bisa lihat slide yang kita lihat di depan ini. Bagaimana cara mengukur kesehatan seseorang? Tentu saja untuk mengukur suhu, memakai termometer. Untuk mengukur tensi, memakai tensimeter. Untuk mengukur detak jantung, pasti menggunakan stetoskop. Jadi setiap ukuran itu pasti ada parameternya yang dipakai, kan seperti itu. Sama juga dengan suatu perusahaan. Suatu perusahaan itu dikatakan baik, sehat, pasti saya rangkum saja, pasti perusahaan tersebut profit, efisien, pengelolaan utangnya bagaimana, baik atau tidak, serta ekspansi atau pengembangannya ada atau tidak. Nah, di sini saya mencoba merangkumkan. Jadi untuk profit dan efisien nanti ada parameternya, yakni kita menggunakan parameter gross profit margin. Ada net profit margin, return of asset, return of equity, pengelolaan utangnya seperti apa, debt equity ratio, menggunakan debt equity ratio atau DER, menggunakan cash ratio. Untuk ekspansi atau pengembangan kita akan mengeceknya menggunakan asset turnover. Ini mungkin asing dengan kata-kata ini ya, istilah-istilah ini ya. Nanti kita langsung praktekkan saja dengan tabel Excel yang sudah saya buat. Nanti kita masukkan bersama-sama komponen-komponennya. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Seperti itu ya. Nanti ketahuan siapa yang lebih profit, siapa lebih efisien, bagaimana pengelolaan utangnya, bagaimana ekspansi pengembangannya antara PT Indonesia Power maupun PT PJB. Oke, kita lanjut saja. Baik, kita sekarang sudah di tabel Excel yang sudah saya rangkum. Di sini ada beberapa komponen yang harus kita isi nih. Ada total aset, ekuitas, cash, liabilities, revenue atau penjualan, laba usaha, maupun laba tahun berjalan atau net profit. Di sini ada indikator-indikatornya yang sudah kita bahas tadi, ada GPM, NPM, asset turnover, ROA, ROE, cash ratio, DER maupun DER. Di sini udah saya capture ya, ada dua laporan keuangan. Nanti kita sebagai dasar kita untuk mengisi tabel di samping. Oke, kita mulai saja ya. Untuk total aset. Nah, di PT Indonesia Power kita bisa lihat total asetnya di tahun 2019 ya. Adalah 189 triliun. Ini pengalinya adalah juta ya. Jadi 189 triliun kita ketik saja ya. 189 705 596. Oke. Untuk PT PJB
Kita bisa isi di sini saja, nanti kita copy 173. Ini ya di sini ya, 173 223 365. Oke, kita copy, masukkan ke sini. Oke, ekuitas. Nah, nilai ekuitas ini bisa kita cek di sini. Ekuitas itu adalah modal usaha. Modal yang disetorkan oleh PT PLN ke masing-masing perusahaan. Untuk PT Indonesia Power kita cek ya jumlah ekuitasnya 181.993.199. Oke, kita copy dulu. Untuk PT PJB ini jumlah ekuitasnya 163.773.095. Oke, kita copy. Ini ya. Oke, kas atau setara kas. Ini ya, kas setara kas 1 triliun ya, 1 triliun. 1,5 triliun, 1518 102. Oke, untuk PT PJB kita sini ya. Untuk kasnya ini ya. 183 8858. Oke, kita copy sini. Liabilities jangka pendek. Nah, ini ada utang jangka pendeknya berapa totalnya. Utang jangka pendek 4 7 5 6 821. Oke, kita pindah. Kita lihat tuh yang PT PJB utang jangka pendeknya ini ya 5 triliun 5056 332. Oke, kita lanjut. Ada liabilitas jangka panjang. Ini ada 2 triliun ya. Bedanya liabilitas jangka pendek dan jangka panjang itu apa sih? Kalau jangka pendek itu jatuh temponya di bawah 1 tahun. Jadi itu yang sangat membebani perusahaan. Ya, sudah ya, jangka liabilitas jangka panjang. Kita pindah ke Indonesia Power. Kita lihat yang di PT PJB. Nih, 4 triliun. 4393 938. Totalitas kita bisa cek, kita jumlahkan saja. Oke, sudah mulai muncul ya, tapi kita bahas nanti saja, kita lengkapin dulu. Revenue atau income dari penjualan. Isi revenue kita lihat di mana? Ini dia. Laporan laba rugi ya. Pendapatan usaha, ini revenue ini. 42 triliun rupiah. 583 849. Ini kita pindah. Lanjut, revenue-nya PT PJB di tahun 2019 nih 39 triliun 757 950 juta. Kita pindah ya.
Oke, kita cek laba usaha. Laba usaha itu, nih, laba usaha. Jadi, laba usaha itu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha atau biaya-biaya operasional. Laba usahanya ini ya, untuk PT Timika Power 9 triliun. Ini masih kotor ya. Laba kotor. Kita masukkan. Oke, laba usaha udah. PT PJB laba usaha. Oke, di sini ya. 8 triliun. 8695,058. Oke. Oke, net profit. Nah, ini net profitnya ya, laba tahun berjalan. Jadi laba semuanya udah dikurangi dengan biaya-biaya lain-lain di luar operasional. 37,309. Nih. Oke, kita lihat untuk laba PT PJB. Oke, sampai di sini dulu kita sudah mengisinya ya, mengisi semua ya. Oke, kita lanjut saja ya, kita mengisi parameter-parameter ini untuk kita isi dengan formula-formula ya. Untuk formula-formulanya sebenarnya kawan-kawan juga bisa mengajaknya di Google atau di mana saja. Pasti formulanya sama saja. Oke, untuk gross profit margin rumusnya adalah laba kotor dibanding dengan jumlah penjualan. Ada 22%. Dan laba kotor itu apa? Laba kotor itu adalah ini pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha. Ketemu laba usaha ini ya. Oke, untuk PT Indonesia Power ada 22%. Untuk PJB ada 21%. Ya, beda tipis lah ya. Untuk polaritasnya, untuk GPM ini semakin besar persentase, berarti dia semakin bagus, semakin bisa efisien untuk memaksimalkan profitnya. Oke, untuk net profit ini ya. Untuk net profit ini kita lihat saja rumusnya, yakni net profit dibandingkan dengan revenue. Nah, mudah kan? Nah, 17%. Kita bandingkan untuk PT PJB adalah sama ya rumusnya. Oke, untuk ini yang lebih unggul adalah PT Indonesia Power. Nah, dia bisa menghasilkan profit yang lebih besar ketimbang dari PT PJB. Tapi ada hal yang cukup menarik di sini. Mari kita lihat di laporan keuangan. Kita lihat untuk pendapatan usaha ya. Untuk PT IP dia lebih pendapatannya tuh di penjualan listrik dia masih kalah sama PT PJB. Padahal dia sama-sama core bisnisnya adalah pembangkitan.
Jadi, kalau kita lihat dari sisi penjualan tenaga listrik, PTIP itu sebenarnya masih kalah ketimbang dari PT PCB. Jadi, aset-aset yang ada itu, pembangkit-pembangkit yang ada mungkin lebih dibeli oleh PLN. Artinya, mungkin kesiapan pembangkitnya lebih bagus. Tapi untuk pendapatan dari konsesi jasa, mungkin ini dari OM ya, PTIP lebih banyak, lebih unggul, sekitar 14 triliun ketimbang pendapatan dari OM-nya PT PCB. Nah, ini yang menjadi pembeda. Tapi menurut pandangan saya, walaupun profit marginnya itu menang PT Indonesia Power, tapi dari sisi penjualan tenaga listrik, pure PT PCB jauh lebih unggul ketimbang PTIP dari sisi penjualan listrik. Seperti itu. Untuk jasa, PTIP lebih unggul jauh ketimbang dari PT PCB. Ya, seperti itu ya untuk profit ya. Tapi kalau memilih sebagai investor, mana yang lebih bagus? Karena seumpama nih PTIP atau PT PCB dijual, kita memilih mana? Itu kan saya sebagai investor misalnya. Kalau saya sebagai investor lebih memilih PT PCB. Kenapa? Karena dia mampu dari asetnya dia sendiri, dia bisa menghasilkan atau bisa menjual listrik yang lebih banyak. Dia tidak menggantungkan dari mungkin jasa OM ya, karena jasa OM itu kan bergantung dari orang lain. Kalau penjualan listrik kan itu bergantung dari kita sendiri, dari aset kita sendiri. Nah, kalau jadi investor dari sisi profitable, saya lebih memilih PT PCB, walaupun secara keseluruhan dengan pendapatan lain-lain PT PIP lebih unggul 1%, beda tipis ya. Oke, untuk selanjutnya adalah aset turnover. Aset turnover itu adalah, kita cek di sini, aset turnover. Aset turnover adalah untuk mengetahui seberapa produktif sih aset itu untuk menghasilkan revenue. Nah, perbandingannya adalah revenue dibandingkan dengan total aset. Di sini ada revenue-nya ya. Revenue-nya itu ini dibandingkan dengan total aset. 22%. Sama ya, rumusnya revenue bandingkan total aset. Nah, di sini beda tipis ya untuk aset turnover-nya ya. Nah, di sini. Tapi yang perlu dicermati nih, untuk aset turnover ini, mari kita lihat, cek ya. PT PCB lebih besar. Nah, dari sisi investasi properti, kita lihat PT PCB lebih besar nih investasinya ketimbang dari PTIP. PTIP ini 133 miliar, ini 1 triliun lebih ya. Mungkin ini adalah investasi pembangkit baru, kita nggak tahu seperti apa. Kalaupun iya ini adalah investasi pembangkit baru, bisa jadi nanti ketika pembangkit-pembangkit barunya udah jadi gitu, bukan tidak mungkin bisa menyalip revenue dari dari PT Indonesia Power seperti itu ya. Oke, untuk ROA. ROA itu adalah perbandingan net profit dibandingkan dengan total aset yang ada. Ini kita bandingkan saja. Net profit bandingkan dengan total aset yang ada. Sama ya rumusnya ya. Net profit. Oke, hampir sama ya. Untuk ROE, kita lihat sama ya, net profit dibandingkan dengan, kalau ini ekuitas. Nah, kalau dibandingkan dengan modalnya saja nih, berapa?
efisiensinya, atau berapa persen sih dari net profit dari aset keseluruhan. Ekuitas. Di sini juga beda tipis ya, return of asset, return of equity-nya sangat tipis sekali, ya samalah ya. Oke, untuk cash ratio itu adalah kemampuan cash dari kas atau setara kas ini untuk membayar liabilities-nya. Ya, kita lihat kas banding dengan total liabilities, sama ya, kita copy saja. Nah, juga sama, hampir sama sini. Oke, mari kita lanjut menghitung debt asset ratio dan debt equity ratio. Debt asset ratio maupun debt equity ratio ini adalah perbandingan jumlah utang dibanding dengan aset dan modal yang ada. Ini mari kita bandingkan dulu ya. Untuk DAR kita bandingkan total utang dibanding dengan aset. Sekian. Untuk equity, total liabilities dibandingkan dengan total ekuitas. Nah, sama ya. Kita copy saja ya. Oke. Nah, dari sini kelihatan untuk rasio utangnya lebih kecil PT Indonesia Power ketimbangkan dari PT PCB. Namun saya rasa dengan koefisien utang yang 4% maupun 5% ini dibandingkan dengan total asetnya masih sangat kecil jumlah utang dari PT Indonesia Power maupun PT PCB. Jadi saya rasa ini masih untuk pengelolaan utang masih cukup kecil. Oke, ini secara keseluruhan ya. Untuk angka-angkanya ini udah diaudit dan ini adalah nilai real. Artinya ini semua berdasarkan data. Tapi untuk menganalisa maupun menilai apakah ini lebih baik mana antara PT Indonesia Power maupun PT PCB, itu kembali ke pribadi masing-masing. Bisa kita lihat ya seperti tadi ya, untuk profit margin dia lebih bagus PT Indonesia Power, tapi di sisi penjualan dari pendapatan dari penjualan tenaga listrik dia PT Indonesia Power lebih kecil ketimbang PT PCB. Nah, ini kan tergantung kita pribadi masing-masing menilainya seperti apa perusahaan tersebut dan seperti itu. Oke, untuk dari saya, untuk PT PCB maupun PT IP ini cukup berimbang ya dari segi profitability maupun dari sisi utang, pengelolaan utang, dan masih cukup sehat dari pengelolaan utangnya yang masih kecil. Untuk penilaian lebih lanjut mana yang lebih baik terserah kawan-kawan untuk menilainya, mau Anda tim Indonesia Power maupun tim PCB. Laporan ini dibuat semata-mata untuk belajar juga dari kita sendiri bagaimana kita menilai suatu perusahaan seperti itu. Nah, ini contohnya PT Indonesia Power dan PT PCB yang memiliki core business yang sama, jadi lebih enak untuk membandingkannya. Seumpama kawan-kawan juga terjun ke dunia saham, nah angka-angka ini atau faktor-faktor ini digunakan untuk menganalisa fundamental. Nah, ini sebagai contoh saja, ada PT Indonesia Power maupun PT PCB. Nah, sekali menjauh 2-3 tahun terlampaui, kita belajar laporan keuangan sekaligus kita membandingkan dua perusahaan yang memiliki core business yang samaan seperti itu. Bisa digunakan juga untuk menganalisa fundamental dari suatu emiten di pasar modal atau pasar saham seperti itu. Oke, kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Apabila konten ini bermanfaat, bisa dibantu untuk share, like, dan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.